Selamat pagi semuanya. Ya, Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan terus bekerja di dalam kita dan melalui kita sehingga kehidupan kita sebagai orang-orang benarnya itu semakin di-establishkan oleh Tuhan kita. Dia Allah kita yang luar biasa. Kita sedang belajar dari pahlawan-pahlawan iman dan kita percaya kita adalah bagian dari pahlawan-pahlawan iman itu. Itu sebabnya perhatikan baik-baik perjalanan hidup dari pahlawan-pahlawan iman, karena kalau kita menghidupi seperti apa yang mereka hidupi, maka semua janji, semua firman yang Tuhan berikan kepada mereka dan kepada kita itu akan terjadi di dalam hidup kita. Ya, Dia Allah kita yang luar biasa, Dia Allah kita yang perkasa, Dia Allah kita yang berdaulat. Jadi kita tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, Allah sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Kalau engkau merasa di dalam kehidupanmu mustahil untuk bisa naik secara signifikan, nah itu adalah bagian Tuhan. Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Ya, justru semakin mustahil semakin mudah buat Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sulit. Untuk menaikkan saudara secara signifikan itu mudah sekali. Ya, kalau saudara hidup di dalam Tuhan, saudara ikut di dalam tracknya Tuhan, saudara mau mewujudkan agenda Tuhan di muka bumi ini, maka semua resources itu Tuhan sendiri akan berikan kepada kita. Ya, kita tidak usah pusing lagi dengan kebutuhan kita karena Tuhan akan membuka semua akses. Tuhan akan membuka semua pintu berkat untuk kita bisa berjalan dengan leluasa. Ya, karena Tuhan mau kita bebas. Ya, Tuhan mau kita merdeka. Tuhan tidak mau kita berada di bawah tekanan. Kalau kita masih berada di bawah tekanan, ayo kita bangkit. Bangkit di dalam roh, hancurkan segala tekanan yang menindih kita dan kita bebas. Karena roh Kristus yang ada di dalam kita itu membebaskan kita dan memerdekakan kita. Nah, kalau kita melihat ya secara iman saat ini kita sedang melihat bagaimana pahlawan-pahlawan iman. Sesuatu yang belum terjadi tetapi mereka berani memperkatakannya dan itu terjadi. Artinya apa? Bukan kita berani bicaranya, tetapi kita harus terhubung dengan sorga sehingga kita tahu ini dari Tuhan dan baru kita berani mengatakannya. Bukan hanya berani saja. Enggak cukup. Orang beriman bukan berani saja. Tetapi orang beriman tahu bahwa ini adalah firman sehingga dia berani mengatakannya. Kalau itu bukan firman yang dari sorga, dia tidak akan berani mengatakannya. Tapi kalau ini firman dari sorga, dia akan berani mengatakannya. Nah, perhatikan di dalam Ibrani 11 ayat 22. Di situ dikatakan karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Nah, kalau kita lihat, bukankah Yusuf adalah penguasa di Mesir? Tetapi dia bisa mengatakan, dia memberitakan. Artinya sekumpulan ya, atau orang-orang Israel semuanya yang ada di tanah Goshen itu dikatakan oleh Yusuf. Yusuf berkata-kata bukan kepada satu orang karena dikatakan memberitakan artinya kepada banyak orang. Yusuf memberitakan tentang apa? Keluarnya orang-orang Israel. Keluar dari mana? Dari Mesir. Bagaimana mungkin Yusuf bisa mendapatkan ini kalau dia tidak memiliki iman? Yusuf di situ seorang penguasa. Masa saudara-saudaranya keluar dari Mesir? Saudara mengerti? Seorang penguasa kalau punya saudara, artinya saudara-saudaranya itu ikut berkuasa. Seharusnya seperti itu. Tetapi Yusuf sebagai seorang penguasa, dia sudah mendapatkan dari Tuhan. Dia tahu dari firman Tuhan bahwa bangsa Israel tidak akan selama-lamanya berada di Mesir. Karena bangsa Israel harus pergi ke tanah perjanjian. Harus hidup di tanah perjanjian. Karena warisan mereka ada di tanah perjanjian. Bukan di Mesir. Jadi Yusuf ini tahu isi hati Tuhan. Yusuf tahu firman Tuhan. Dia tahu bangsa Israel akan kembali ke tanah perjanjian. Tetapi waktunya kapan? Makanya Yusuf kasih tahu. Karena Yusuf menangkap dari isi hati Tuhan bahwa bangsa Israel, kalau Yusuf sudah meninggal, akan keluar dari Mesir. Nah, kita melihat bahwa itu kan terjadi. Tetapi waktu Yusuf masih hidup, tidak terjadi, belum terjadi.
Sampai Yusuf meninggal masih belum terjadi. Tapi Yusuf bisa berkata untuk sesuatu yang akan terjadi nanti. Itulah pahlawan iman. Itulah orang beriman. Hari ini belum terjadi, tetapi dia sudah bisa melihat ke depan. Saudara tahu, di depan itu Tuhan sudah menyediakan segalanya. Di masa depan, Tuhan sudah menyediakan segalanya. Kalau kita tetap pada iman kita benar-benar ada di dalam trek perjalanan iman kita, dan kita tidak serong ke kiri dan ke kanan, maka di depan sana Tuhan sudah menyediakan semua janji, semua berkat. Karena dalam kehidupan Yusuf, semua firman, semua janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub digenapi dalam hidup Yusuf. Oleh Yusuf, semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Haleluya. Hanya benar-benar oleh Yusuf seorang. Karena Fir'aun berkata, semua orang di Mesir tidak boleh bergerak tanpa seizin Yusuf. Jadi kalau orang apapun yang masuk ke Mesir, itu tidak boleh sembarangan bergerak. Harus seizin Yusuf. Jadi benar-benar Yusuf seorang yang bisa memberkati seluruh bangsa pada saat itu. Karena seluruh dunia saat itu sedang kelaparan. Dan yang punya gandum hanya di Mesir. Jadi semua dari suku-suku bangsa, dari bangsa-bangsa datang ke Mesir, termasuk bangsa Israel. Semua suku bangsa yang ada di dalamnya datang ke Mesir untuk membeli gandum. Dan Yusuf yang menentukan berapa yang harus mereka beli, berapa yang harus mereka bawa, harganya berapa, Yusuf yang menentukan. Benar-benar hidup seluruh bangsa, seluruh kaum itu ditentukan oleh Yusuf. Perhatikan saudara, kalau Tuhan sudah berfirman, artinya itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Dalam hidup Yusuf, bagaimana mungkin seorang Ibrani ada di Mesir, tapi bisa menentukan nasib seluruh dunia. Bukan hanya bangsa Mesir, tapi seluruh dunia. Itu bisa terjadi karena firman sudah dilepaskan. Saudara, kalau memiliki firman, bersyukurlah. Karena firman itu yang akan membuat hidupmu bisa naik secara signifikan. Yusuf tidak akan bisa naik secara signifikan dari seorang budak dan narapidana langsung menjadi penguasa kalau tidak ada firman. Tapi karena ada firman, maka itu terjadi. Jadi kalau saudara sudah menerima firman, saudara persiapkan diri saja, ikuti prosesnya Tuhan, dan saudara akan tiba di tempat di mana firman itu digenapi. Ya, ikuti saja, jangan banyak mengeluh, jangan banyak berdebat dengan Tuhan. Ikuti saja prosesnya, pastikan kita hidup benar. Yusuf memastikan hidupnya benar. Ya, ketika dia menjadi budak, dia bekerja dengan benar, itu sebabnya diangkat menjadi kepala budak. Tidak mungkin Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala budak kalau ketika menjadi budaknya tidak benar. Tidak mungkin. Pasti benar, dan Potifar merasa sangat tertolong dengan kehadiran Yusuf. Itu sebabnya semua yang ada di rumahnya, ya, yang ada di ladangnya, itu semua berada di bawah pengawasan Yusuf. Kecuali makanannya Potifar. Masa Potifar mau makan, Yusuf yang tentuin. Kalau Potifar lagi mau makan apa? Mau makan ketoprak, dikasihnya sayur lodeh. Kan beda. Jadi untuk makanan Potifar sendiri yang tentukan. Hanya itu saja. Tapi selebihnya Yusuf yang menentukan. Ya. Hari ini semua budak libur. Boleh. Orang Yusuf yang menentukan. Tapi ketika dia menjadi kepala budak, kita lihat Yusuf tidak mengambil apapun juga dari harta benda Potifar. Termasuk istrinya Potifar. Dia tidak ambil. Yusuf hidup benar. Dan karena dia hidup benar, bukannya naik malah turun jadi narapidana. Sepertinya turun, tapi ingat, Tuhan itu punya sudut pandangnya sendiri. Itu sebabnya kita mesti punya sudut pandang Tuhan.
Ketika Tuhan melihat Yusuf, ini terlalu jauh dari istana, mesti dideketin ke istana. Jadi dari sudut pandang Tuhan, Yusuf semakin dekat. Tapi kalau dari sudut pandang manusia, Yusuf kok semakin jauh? Makanya miliki sudut pandang Tuhan. Yusuf menjadi narapidana. Itulah jalan untuk Yusuf masuk ke istana. Cuma melalui penjara masuknya. Bukan melalui pintu gerbang. Melalui penjara. Karena Potifar adalah kepala pengawal. Jadi kalau Yusuf masuk penjara, di bawah pimpinan Potifar, ya masuknya ke penjara tahanan politik jadinya. Yusuf masuk ke situ. Tapi Yusuf kan udah jadi di istana, walaupun masih di bagian bawah. Tapi udah di istana. Cuma masalahnya masih narapidana, tinggal statusnya aja. Tempatnya sih udah benar, tinggal statusnya. Sama ruangannya salah. Ruangannya penjara, mestinya ruangannya di ruang tahta. Tapi ketika Tuhan sudah menetapkan, siapa yang bisa melawan? Ketika Tuhan menetapkan, pada hari itu juga, Yusuf berjumpa dengan Fir'aun. Baru pertama kali berjumpa dengan Fir'aun. Bisa bayangkan, baru pertama kali berjumpa dengan Fir'aun. Dan baru pertama kali berkata-kata kepada Fir'aun. Dan baru pertama kali juga, dia bisa memberitahu mimpinya Fir'aun. Baru pertama kali juga Fir'aun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Itu baru pertama kali. Tapi pada saat itu, bukan hanya itu saja yang baru pertama kali yang Yusuf nikmati. Pertama kalinya juga, Fir'aun, seorang Mesir, pemimpin tertinggi di Mesir, menetapkan Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Bahkan Fir'aun tidak melakukan apa-apa, semuanya diserahkan kepada Yusuf. Bukan karena pengalaman Yusuf, tetapi karena satu hal, yaitu Roh Allah ada dalam hidup Yusuf. Artinya Yusuf selalu membangun rohnya. Sehingga Fir'aun bisa melihat, orang ini penuh dengan Roh Allah. Dan dengan modal itu, Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Kalau kita melihat di Israel, Yusuf itu bukan penguasa. Dia malah yang dibully oleh kakak-kakaknya. Tapi di Mesir, di negeri orang, dia jadi penguasa. Haleluya. Siapa yang bisa membalikan keadaan kita? Hanya Tuhan yang bisa. Tapi pastikan kita punya firman. Yusuf sudah terima firmannya melalui mimpi. Dan bapak-bapaknya sudah menerima firman juga. Jadi kalau saudara punya bapak, bapakmu menerima firman. Firman itu akan jatuh ke dalam tanganmu juga. Digenapinya dalam hidupmu. Nah, Yusuf menjadi penguasa. Tetapi Yusuf juga adalah orang yang beriman. Sehingga dia bisa melihat ke depan. Kalau dia sudah meninggal, nanti satu saat orang Israel ini akan keluar dari Mesir. Tuhan akan bawa keluar dari Mesir. Itu sebabnya, itu yang dia katakan. Jadi ada dua hal yang dikatakan oleh Yusuf ya kepada saudara-saudaranya. Yang pertama, Yusuf sudah memberitahu bahwa nanti mereka akan keluar dari Mesir. Lalu yang kedua, dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Yusuf kalau meninggal, dia dikuburkan di Mesir. Tapi Yusuf tidak mau tulangnya pun tidak mau ada di Mesir. Yusuf mau tulangnya dibawa. Itulah harusnya kita. Hidup mati kita untuk Tuhan. Hidup mati kita untuk mewujudkan isi hati Tuhan. Hidup mati kita memenuhi tujuan Tuhan. Yusuf tidak mau tulang belulangnya. Karena kalau sudah mati, jadi tulang. Jadi Yusuf tahu bahwa mereka akan keluar dari Mesir. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Waktu Yusuf matinya sudah sekian lama, tubuhnya sudah tidak ada, tinggal tulang. Karena orang kalau baru mati, nggak langsung tinggal tulang. Badannya masih ada. Udah beberapa lama,
baru tinggal tulang. Jadi Yusuf berkata, tulang-tulangku harus dibawa. Karena tulangku harus ikut dalam firman Tuhan, yaitu masuk tanah perjanjian. Bisakah kita melihat apa yang ada di depan kita? Hanya orang beriman yang bisa melihat apa yang ada di depan kita. Orang tidak beriman akan bisa melihat masa lalunya. Tetapi orang beriman akan bisa melihat masa depannya. Yusuf bisa melihat masa depannya. Lalu, kalau kita perhatikan, artinya harus ada seseorang yang bisa membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Berarti harus ada masalah kan? Kalau tidak ada masalah kan bangsa Israel nggak akan keluar. Itu sebabnya tiba-tiba ya kita baca coba Keluaran 1 ayat yang ke-8. Keluaran 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi muncul Fir'aun yang baru yang tidak mengenal Yusuf. Nah, kalau saudara membaca ini bukan berarti Fir'aun yang baru ini benar-benar tidak mengenal Yusuf. Bukan. Tidak mungkin ada penguasa ya, tapi tidak dikenal oleh penguasa yang selanjutnya. Tidak mungkin. Seorang presiden, sekarang Presiden Jokowi, dia selalu tahu presiden pertamanya siapa, presiden kedua siapa, presiden ketiga siapa, tahu semua. Ya, bahkan kita yang tidak jadi presiden pun tahu. Lalu sekarang dikatakan ada raja baru, yaitu Fir'aun yang baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Artinya ini adalah Fir'aun yang sedang menghapuskan sejarah. Saudara, kita tidak akan menghapuskan sejarah. Kebangunan rohani pernah terjadi di zaman-zaman yang dulu. Kita jangan menghapuskan sejarah. Justru kita harus membuat sejarah yang baru. Karena kalau dulu kebangunan rohani pernah terjadi, sekarang ini Tuhan akan membuat lagi kebangunan rohani yang lebih dahsyat daripada yang dulu. Karena Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita, Tuhan sedang membangkitkan orang-orang benarnya. Satu saat nanti kita akan melihat dan mendengar, dan saya berharap kita yang membuatnya. Membuat sejarah kebangunan rohani yang baru terjadi. Jangan menghapus sejarah. Nah, Fir'aun yang baru ini menghapus sejarah. Sehingga Yusuf seperti tidak mau diakui. Siapa yang tidak mengakui keberadaan orang benar akan berurusan dengan Tuhan. Sehingga Fir'aun ini berurusan dengan Tuhan. Ya, dia pada akhirnya dia berurusan dengan Tuhan. Lalu ayat 13 dan 14. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Jadi tiba-tiba sekarang orang Israel yang tadinya hidup dengan enak, dengan nyaman, tiba-tiba sekarang hidup di bawah kerja paksa. Ya, mereka kerja paksa. Sehingga mereka harus buat banyak hal. Ya, harus bikin tanah liat, harus bikin batu bata. Dan itu ada targetnya, saudara. Ada targetnya. Nah, ketika mereka hidup di bawah penjajahan di negeri orang, mereka dijajah tapi di negeri orang, mereka menjadi budak. Saudara, hati-hati berurusan dengan orang benar. Kenapa orang Israel bisa menjadi budak? Karena Yusuf dijual sebagai budak. Yusuf tidak bersalah apa-apa. Yusuf orang benarnya Tuhan. Tapi dijual menjadi budak oleh siapa? Oleh nenek moyangnya kan. Oleh kakak-kakaknya Yusuf. Sehingga ketika Yusuf tidak ada, kemudian
Ya, sudah berganti, tidak diberitahu berapa tahun, tetapi muncul Firaun yang tidak mengenal Yusuf, yang menghapus sejarah. Sehingga Yusuf sejarahnya dihapus, sehingga orang Israel bukan orang penting lagi, tetapi menjadi budak. Bukan kakak-kakaknya yang menerima balasannya, tetapi keturunan mereka. Ya, hati-hati saudara berurusan dengan orang-orang benar. Ya. Jangan sampai kita memperlakukan orang benar sebagai budak. Kasihan keturunan kita. Mereka menjadi budak. Enggak tanggung-tanggung saudara. 430 tahun. Tapi firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yusuf, itu terjadi. Kalau firman sudah dilepaskan, pasti terjadi. Ibrani 11 ayat yang ke-23 berkata, karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Jadi ketika orang Israel menjadi budak, Firaun melihat orang Israel ini makin berkembang biak, makin bertambah banyak. Karena ingat sekali lagi, firman Tuhan harus terjadi, berbuah dan bermultiplikasi. Bangsa Israel benar-benar bermultiplikasi. Karena Abraham akan menjadi bapak bangsa-bangsa. Artinya bapak dari orang banyak. Dan ini bangsa Israel terus bertambah banyak, bertambah banyak. Tapi di negeri Mesir, itu sebabnya Firaun mengeluarkan peraturan. Semua orang Ibrani, semua bangsa Israel, ya, bagi perempuannya yang sedang hamil dan melahirkan, kalau itu anak laki-laki, itu harus dibuang ke Sungai Nil. Tapi kalau anaknya yang lahir perempuan, biarkan itu lahir. Karena apa? Saudara, ini mau menghapus keturunan Israel. Kan kalau wanita, artinya dia akan kawin dengan orang Mesir kan. Kan kalau yang prianya dibuang, artinya di generasi itu tidak akan ada pria. Jadi kalau akan menikah pasti dengan orang Mesir. Kalau dengan orang Mesir artinya keturunannya bukan orang Israel. Keturunannya berarti orang Mesir. Karena yang membawa famnya itu adalah pria. Ya. Marga itu kan diturunkan oleh pria, oleh bapak, bukan oleh ibu. Jadi tujuannya seperti itu, mau menghapus bangsa Israel. Tetapi kalau firman sudah dilepaskan, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dikutak-katik oleh orang yang paling berkuasa sekalipun. Firaun kan pada saat itu paling berkuasa. Tetapi bidan-bidannya, jadi waktu itu bidan, ya untuk orang melahirkan yang membantu adalah bidan. Bidan-bidannya ini takut akan Tuhan. Jadi kalau orang Israel melahirkan, itu dia bilangnya, aduh orang Israel itu, orang Ibrani itu kuat-kuat. Sebelum kami datang anaknya udah keluar. Jadi tadinya mestinya dibunuh, jadi nggak bisa dibunuh. Jadi itu sebabnya dikatakan, udah kalau anaknya itu keluar, jadi begini, bidan itu disuruh oleh Firaun, kalau lihat di dalam itu anaknya ada anak laki-laki, itu harus dibunuh atau digugurkan. Jadi begitu keluar, kalau laki-laki mati. Tapi kalau wanita, oke, boleh. Tapi karena bidan ini takut akan Tuhan, dia berkata, orang Ibrani itu kuat. Sebelum saya datang, anaknya udah keluar. Padahal kejadiannya mungkin belum tentu seperti itu. Tapi karena dia takut akan Tuhan,
Kalau orang takut akan Tuhan, pasti tahu, oh ini adalah bangsa yang disertai oleh Tuhan. Ya. Lalu akhirnya Fir'aun mengeluarkan peraturan yang baru, kalau lelaki dibuang ke sungai Nil. Yang perempuan dibiarkan. Nah, satu ketika yang lahir Musa. Namanya belum dikasih tahu waktu lahir. Ya. Karena lahir, ini parasnya beda. Saudara, kalau Tuhan sudah menetapkan, pasti ada perbedaan. Ini parasnya beda. Sampai orang tuanya menyembunyikan Musa 3 bulan lamanya. Karena kalau ketahuan ada anak laki-laki, harus dibuang ke sungai Nil. Kan kalau masih baby nggak bisa berenang. Dibuangnya itu bukan sama keranjang. Anaknya dibuang langsung. Mati di situ jadi. Nah setelah 3 bulan, Musa kan namanya bayi, kan pasti ada teriakannya. Kan bahasa bayi itu kan nangis teriak. Cuma itu, lapar dia nangis, dia teriak. Begitu yang terjadi. Setelah 3 bulan, ini nggak bisa ditahan lagi. Musa teriak-teriak terus ini, nangis-nangis terus, pasti kedengaran. Itu sebabnya orang tuanya jadi udah taruh Musa di keranjang. Ditaruh di sungai Nil. Ya. Karena kalau di darat masih bisa kedengaran. Kalau di sungai Nil, berharap kalau Musa nangis itu nggak kedengaran. Ya, kakaknya mengikuti. Ini kemana? Ini Musa jalannya kemana? Dan lihat, kalau Tuhan sudah berfirman, segala sesuatu itu disetting sedemikian rupa. Putri Fir'aun, pada saat Musa ditaruh di sungai Nil, Putri Fir'aun bisa mandi di sungai Nil. Itu kalau bukan settingan Tuhan nggak bisa, saudara. Waktunya kok bisa tepat begitu. Dia lagi mandi. Terus arusnya menuju kepada Putri Fir'aun. Sehingga keranjang yang ada Musa ini sampai ke Putri Fir'aun. Penetapan Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara punya firman, saudara tenang saja karena apa? Karena yang di luar saudara akan mengikuti firman yang ada di dalammu. Putri Fir'aun melihat. Dan Putri Fir'aun itu tahu bahwa ini adalah orang Ibrani, ini adalah orang Israel. Putri Fir'aun itu tahu. Dia ambil. Tapi masalahnya dia lihat, aduh anaknya cakep, sayang kalau dibuang di sungai Nil. Anaknya cakep. Akhirnya diangkat jadi anak Putri Fir'aun. Saudara. Kalau kita melihat pekerjaan Tuhan untuk menggenapi firman-Nya itu sungguh-sungguh luar biasa. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menentangnya. Fir'aun berkuasa. Musa masuk melalui Putri Fir'aun. Bisa bayangkan betapa luar biasanya Tuhan kita. Dan Putri Fir'aun tidak mau membuang Musa. Musa itu diberikan nama oleh Putri Fir'aun. Karena dia ambil dari air, dia katakan ini namanya Musa. Karena aku ambil dari air. Dan saudara tahu setelah dia gendong, itu Musa masih bayi, 3 bulanan begitu digendong. Kakaknya Musa muncul. Mau dicarikan orang Ibrani enggak untuk menyusui ini anak ini? Putri Fir'aun merasa, wah ini mujizat. Walaupun dia tidak tahu mujizat. Mungkin buat dia ini mujizat. Bisa pas nih, tepat nih datangnya. Oh ya udah, tolong carikan orang Ibrani yang bisa menyusui. Nanti aku akan memberikan upah. Kakaknya bawa Musa. Nanti kalau udah beranjak dewasa, dibawa ke Putri Fir'aun. Jadi kakaknya bawa kepada orang tuanya. Orang tuanya, ibunya Musa, menyusui Musa dengan diberikan upah oleh Putri Fir'aun. Oh haleluya. Tuhan bisa melakukan apa saja. Lalu setelah dewasa, Musa baru masuk lagi ke istana. Dia menjadi anak dari Putri Fir'aun.
Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Kalau ada seorang bapa menentang Tuhan, anaknya justru yang akan mengangkat anak-anak Tuhan. Haleluya. Tuhan sedang bekerja sedemikian rupa. Lalu, perhatikan Ibrani 11 ayat yang ke-24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Saudara, saat itu Fir'aun kan begitu berkuasa. Putri Fir'aun. Lalu Musa menjadi anaknya. Artinya ini pangeran di Mesir. Dan satu saat Musa akan bisa menjadi sama seperti Yusuf. Karena dia anaknya putri Fir'aun. Jadi kalau di kalangan putrinya, putri Fir'aun, ya, kalau di situ ada putra, mungkin itu yang menggantikan Fir'aun. Tapi kalau di situ tidak ada putra, ini kan Musa bisa menggantikan. Karena kan dia pewaris dari kerajaan Mesir. Tetapi Ibrani 11 berkata, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Dia menolak itu. Kenapa? Karena Tuhan menempatkan Musa bukan seperti Yusuf. Kita harus tahu destiny yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus tahu tugas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Musa tidak ditentukan Tuhan untuk menjadi seperti Yusuf di Mesir. Musa ditentukan Tuhan untuk menjadi pembebas. Makanya Musa menolak disebut anak putri Fir'aun. Menolaknya bagaimana? Dia bukan berkata-kata menolak menjadi anak putri Fir'aun. Dia mulai masuk ke dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika ada orang Israel yang saling ribut, dia berkata, bukankah engkau saudara? Kita saudara. Jadi orang Israel itu bilang, kamu siapa? Siapa yang mengangkat kamu menjadi pemimpin kami? Udah itu pertama. Tapi kemudian yang kedua kali ada orang Mesir ribut sama orang Israel. Musa pukul orang Mesirnya. Mati. Jadi ketahuan, terbongkarlah. Musa ini orang Ibrani. Dia kabur dari Mesir. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan sudah menetapkan Musa sebagai pembebas, dia tetap harus menjadi pembebas. Dia pergi ke Midian. Di Midian, Tuhan menampakkan diri lagi kepadanya. Suruh balik lagi ke Mesir. Musanya takut. Takut ke Mesir. Orang saya ini buronan. Lagi dicari. Malah saya deket-deketin diri ke istana lagi. Tapi ketika Tuhan yang berfirman, maka Musa harus bertindak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kalau saudara melihat menjadi anak putri Fir'aun, itu bisa mendapatkan semuanya. Udah Musa pura-pura aja nggak tahu. Pura-pura nggak tahu itu orang Israel, itu orang Ibrani. Pura-pura aja, biarinin aja. Kalau Musa biarinin aja, dia urus kepentingannya diri sendiri, dia tidak mengurus kepentingannya Tuhan. Maka bangsa Israel mungkin tidak akan dibebaskan pada saat itu. Tapi Musa berfungsi dengan tepat. Dia masuk dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga ketahuanlah bahwa dia adalah orang Israel. Lalu di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi kenapa dia menolak disebut anak putri Fir'aun? Karena dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Musa yang sudah melihat semua harta di Mesir, karena dia anak putri Fir'aun, artinya dia tahu berapa banyak harta di Mesir. Dia tahu kekayaan dunia ini yang ada di Mesir. Tetapi dia menganggap kalau penghinaan yang dia terima karena Kristus itu lebih berharga dari semua kekayaan Mesir. Jadi Musa itu tahu bahwa dia itu bisa mewarisi kekayaan Mesir. Tapi dia menolak itu karena dia menganggap penghinaan kepadanya karena Kristus
itu lebih berharga, jauh lebih berharga. Jadi saudara, kalau kita hidup dihina karena iman kita, itu jauh lebih berharga dari semua kekayaan dunia. Musa itu akan mewarisi semua kekayaan Mesir. Bukan seperti Yusuf yang hanya jadi pengelola saja. Musa itu akan menjadi pemilik. Tapi Musa tidak mau. Dia tetap berada di dalam jalan Tuhan. Kenapa? Dia beriman. Kalau dia mendapatkan penghinaan karena Kristus, upah yang menanti dia jauh lebih besar dari segala kekayaan yang ada di dunia ini. Tahukah saudara, ketika kita berjalan di dalam jalan Tuhan, upah yang kita akan terima nanti jauh lebih besar dari semua kekayaan yang pernah kita lihat. Mungkin kita belum pernah merasakannya, tapi kita pernah melihatnya. Tapi apa yang kita lihat itu jauh di depan sana. Tuhan menyediakan yang jauh lebih besar lagi. Musa bisa melihat. Sebenarnya apa yang dilihat Musa? Musa bisa melihat satu saat nanti dia akan memimpin bangsa-bangsa bersama-sama dengan Tuhan. Dia bisa melihat itu. Dia bisa melihat kerajaan Mesir yang dia bisa ada di dalamnya. Ini tidak apa-apanya dibandingkan dia masuk dalam kerajaan sorga. Dia bukan anak seorang putri Firaun lagi, tapi dia menjadi anak Allah. Jauh lebih besar lagi. Dia bukan pangeran Mesir, tapi dia pangeran dari kerajaan sorga. Jauh lebih besar. Dia tahu upah yang menantinya. Kita sebagai orang-orang benarnya saat ini, kita harus mengetahui upah apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita dengan tulus mengasihinya, ketika kita dengan tulus melayaninya, kita tidak mengukur segala sesuatu berdasarkan uang. Kita tidak mengukur segala sesuatu berdasarkan harta benda. Tapi karena ketulusan kita kepada Tuhan. Bisakah engkau melihat upah yang menantimu? Kalau di dunia ini engkau tidak bisa mendapatkannya, di dunia yang akan datang engkau akan mendapatkannya. Kalau engkau tahu seperti itu, engkau pasti mau melakukan apa saja untuk Tuhan. Destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu, engkau akan terus ada di dalamnya. Haleluya. Kisah Rasul 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Saudara lihat, sebelum Musa menggantikan Firaun, Musa itu sudah dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Artinya kalau Musa berkata, orang-orang, semua pengawal-pengawal yang mendengarnya itu harus melakukan. Ketika Musa berbuat sesuatu, perbuatannya itu bisa berhasil. Dididik oleh hikmat orang Mesir. Nah, kita harus tahu, di zaman Musa, pengetahuan yang paling tinggi, ilmu pengetahuan yang paling tinggi pada saat itu berada di Mesir. Nah, Musa dididik dengan hikmat Mesir. Artinya Musa ini orang pintar. Tapi Musa meletakkan kepintarannya itu. Dia taruh. Dia malah jadi terhina. Karena dia lebih memilih Kristus daripada putri Firaun. Dia lebih memilih menjadi anak raja di atas segala raja. Daripada anak dari seorang putri raja. Musa begitu berkuasa. Tetapi dia meletakkan itu semua
supaya Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Ayat yang ke-27. Ibrani 11 ayat yang ke-27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Belum kelihatan. Tanah perjanjian itu belum kelihatan. Tetapi Musa sudah beriman bahwa dia akan masuk ke sana. Hidupnya bukan di Mesir. Hidupnya harus di tanah perjanjian. Dia harus bawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Karena iman. Karena Musa itu belum pernah masuk ke tanah perjanjian. Harus tahu, Musa itu bukan yang berasal dari Kanaan lalu pergi ke Mesir. Bukan. Musa itu lahir di Mesir. Ya, jadi dia tidak tahu. Tetapi yang tidak kelihatan itu dia imani. Jadi dia tahu bahwa dia nanti akan pergi ke sana. Lanjut, karena iman. Musa mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Ibrani 11 ayat yang ke-28. Ya, karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Jadi saudara, ketika Fir'aun yang menghapus sejarah tentang Yusuf ini, ya, dia masih bertahta, dia berurusan dengan Tuhan sendiri. Musa yang lari dari Mesir, Tuhan suruh kembali ke Mesir, menghadap Fir'aun. Jadi Musa bukan sebagai cucunya lagi, tapi Musa sekarang sebagai lawan daripada Fir'aun. Bersama dengan Harun, Musa datang lagi. Lalu dia memberitahukan, ada 10 tulah dirasakan oleh Fir'aun. Dan bukan hanya Fir'aun saja, keluarganya juga. Lalu bangsanya juga. Jadi bisa perhatikan saudara, kalau berurusan dengan orang benar, mau menghapus rekam jejak orang-orang benar, maka itu berurusan dengan Tuhan. Di Mesir terjadi kegelapan. Tapi di Gosyen, di mana umat Tuhan berada, tidak terjadi kegelapan. Tuhan membuat perbedaan. Lalu, tibalah di tulah yang terakhir. Anak sulung akan mati. Musa sudah berkata, anak sulung akan mati. Kalau engkau masih bersikeras, karena Fir'aun tidak mau membiarkan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluar dari perbudakan. Tidak mau. Akhirnya firman Tuhan datang kepada Musa dan Musa berkata kepada Fir'aun, anak sulung akan mati di seluruh Mesir. Itu sebabnya seluruh rumah yang didiami oleh orang Israel disuruh untuk memercikan darah. Jadi buat Paskah ada anak domba di situ, ada darahnya. Darahnya itu pokoknya itu ditempelkan ke ambang pintu. Ya. Jadi kalau malaikat yang ingin mencabut nyawa dari anak-anak sulung, itu kalau melihat darah itu, jadi tidak masuk. Ya, ngerti ya? Jadi darah itu harus dipeperkan gitu, dipeperkan ke pintu. Dan ketika harinya tiba, semua anak sulung yang ada di Mesir mati. Termasuk binatang, termasuk ternak. Dan termasuk anaknya Fir'aun yang sulung. Semua anak sulung mati. Anak sulung, kalau itu pria, ini yang akan menggantikan tahta raja. Tetapi ini mati. Sehingga di Mesir terjadi tangisan yang sangat. Tapi di Gosyen tidak ada kematian. Sementara di Mesir ada kematian. Di Gosyen tidak ada kematian. Musa mulai menjadi kepanjangan tangan dari Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang ditetapkan oleh Tuhan dan kita hidup di dalamnya, maka kita akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan.
Mujizat terjadi bukan hanya di dalam kehidupan Musa saja, tapi juga melalui Musa. Jadi mujizat akan terjadi bukan hanya di dalam hidup kita saja, tetapi juga melalui hidup kita. Mujizat terjadi. Orang-orang Israel, anak sulungnya tidak ada yang mati. Tetapi orang-orang Mesir dan semua binatang peliharaan, ternaknya segala, pokoknya semua yang sulung mati. Jadi terjadi tangisan yang hebat. Dan saat itulah Fir'aun berkata, pergilah. Saudara, kalau berurusan dengan orang benar, artinya berurusan dengan Tuhan sendiri. Musa sudah berkata dari tulah pertama, tulah kedua, dari air menjadi darah. Ya, tukang sihir di sana membuat yang sama, air menjadi darah. Jadi Fir'aun mengeraskan hati. Padahal kalau dia mau bijaksana saja, harusnya tukang sihir yang ada di Mesir, kalau Musa membuat air menjadi darah, harusnya tukang sihirnya membuat air yang sudah menjadi darah itu kembali lagi menjadi air. Bukan semua air malah dibuat menjadi darah. Artinya apa? Malah petakannya kan nambah. Tapi yang namanya orang tidak punya hikmat Tuhan, dia pakai hikmat dunia ini, dia melihat, tukang sihirku juga bisa. Sama sampai tulah keberapa, tulah ke-10, akhirnya nyerah juga. Ya. Lalu ayat 29. Jadi saya menceritakan perjalanannya saja ya saudara. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Jadi ketika mereka sudah mulai keluar dari Mesir, tibalah mereka di Laut Merah. Artinya tidak bisa jalan lagi, ini kan padang gurun. Tidak bisa jalan lagi. Sedangkan ketika bangsa Israel ini keluar dari Mesir, tidak berapa lama kemudian, Fir'aun seperti merasa dihipnotis dan baru sadar. Apa yang kita lakukan ini? Masa kita membiarkan budak-budak pergi? Ayo kita kejar. Kita ambil lagi mereka. Mereka harus jadi budak lagi. Musuh selalu tidak mau kita hidup dalam kebebasan dan kemerdekaan. Dia mau kita hidup diperbudak lagi. Tapi Tuhan sudah membebaskan kita. Dan kita tidak mau jadi budak lagi. Kita tidak mau jadi budak dosa. Kita tidak mau jadi budak dunia ini. Ya, kita adalah hamba Tuhan. Kita bukan hamba dosa, kita bukan hamba dunia ini. Kita bukan hamba mamon, kita hamba dari Tuhan kita. Sehingga ketika sampai di Laut Merah, Musa diminta Tuhan, angkat tongkatmu. Musa angkat tongkat, ya, ditujukan ke Laut Merah. Tuhan membuat angin yang begitu kuat. Yang satu membelah ke kanan, satu membelah ke kiri. Ya, jadi itu seperti tembok. Kalau saudara mau tahu tembok terbuat dari air, nah disitulah. Sekarang belum ada. Semua orang Israel melintasi tanah kering. Haleluya. Setelah semuanya sampai, ya, bangsa Mesir kan mengejar. Sampai di tanah kering yang di Laut Merah itu. Jadi begitu bangsa Israel sudah sampai di sana, di seberang, bangsa Mesirnya kan masih ada di tengah-tengah. Sudah gitu, Tuhan membuat mereka itu ada masalah. Kan itu mereka bawa kereta kuda segala. Mereka bawa pasukan. Keretanya, rodanya miring lah. Ya, kudanya kepleset lah. Pokoknya macam-macam. Jadi mereka jalannya nggak bisa cepat. Ya, keretanya harus didorong. Jadi sementara bangsa Israel udah sampai di seberang sana, bangsa Mesir masih ada di tengah-tengah. Lalu Tuhan suruh Musa, angkat tanganmu sekali lagi. Musa mengangkat tangan dan air dari kiri kanan yang tadi berupa tembok, sekarang cair lagi. Tiba-tiba kembali lagi menjadi lautan. Habis semua. Termasuk Fir'aun, karena Fir'aun mengejar juga. Orang yang berurusan sama orang benar akan berurusan dengan Tuhan. Perhatikan, orang yang menghapus sejarah dari orang benar. Mati saudara secara mengenaskan.
itu tidak dikubur itu. Siapa yang mau kubur? Semuanya mati. Tidak ada yang mengubur. Di laut mereka, mayat-mayat mereka ada. Nah, kalau kita melihat, ini Musa. Tapi Musa sudah mendapatkan firman dalam Ulangan 18. Baca Ulangan 18. Ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi ini yang Musa katakan, bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, artinya orang Israel juga, sama seperti aku, sama seperti Musa akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Lalu ayat 16, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Bangsa Israel itu takut kalau dengar suara Tuhan. Karena mereka orang yang bebal. Ya, jadi bagi orang-orang benar, kalau kita mendengar suara Tuhan, kita bersuka cita. Tapi bagi orang Israel pada saat itu, kalau dengar suara Tuhan, mereka takut. Karena suara Tuhan itu seperti guntur. Jadi kalau mereka yang berdosa mendengar suara Tuhan, mendengar guntur itu membuat mereka mati. Jadi mereka takut. Lalu ayat ke-17, lalu berkatalah Tuhan kepadaku, kepada Musa, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Siapakah orang ini? Minggu depan saya akan lanjutkan. Ya, saudara mengerti perjalanan pahlawan iman. Berimanlah saudara, saya percaya walaupun saya saat ini bicara cukup pelan-pelan, saya percaya Tuhan sedang bertindak di antara kita, sedang bekerja di antara kita, menjamah hati dan kehidupan kita supaya kita hidup dalam iman. Karena kita akan menjadi pahlawan iman. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biar Engkau terus bekerja Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi pahlawan-pahlawan iman-Mu yang bisa melanjutkan perjalanan dari pahlawan-pahlawan iman. Kami percaya Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berdaulat Tuhan. Sehingga apapun yang Engkau firmankan itu pasti terjadi. Kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang terus membentuk kami, memproses hidup kami. Sehingga kami menjadi sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Biar kami menjadi seperti yang Engkau mau Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan tidak bertentangan dengan keinginan-Mu, tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, tapi kami lakukan semuanya sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu. Mari Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya.